Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali di program Islam Futuristik episode yang ke-20. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fenomena munculnya kehidupan di planet bumi ini, mulai dari yang skala yang paling rendah, paling sederhana, makhluk satu sel, sampai kepada makhluk-makhluk yang berderajat tinggi seperti manusia yang multiseluler ini. Kita sudah melakukan beberapa kajian awal terkait dengan munculnya kehidupan itu. Dan kita memiliki beberapa kesimpulan yang kita ambil, kesimpulan itu ya kita jelaskan kembali sedikit untuk menyambungkan kajian kita sebelumnya dengan kajian kita hari ini. Kita sudah mendapatkan kesimpulan yang pertama bahwa di planet bumi ini dulu tidak ada kehidupan. Buminya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah dengan cara mengirimi, salah satunya adalah air dari luar angkasa ditambah dengan unsur-unsur dan persenyawaan organik yang memungkinkan munculnya kehidupan, ya, satu. Kemudian yang kedua, kita telah melakukan penelusuran secara fosil bahwa untuk memahami dan mengetahui munculnya kehidupan itu salah satunya adalah dengan menelusuri jejak fosil. Fosil adalah peninggalan atau sisa-sisa makhluk hidup yang hidup di zaman bisa ratusan ribu, bisa jutaan tahun yang lalu, bahkan miliaran tahun yang lalu, yang diabadikan oleh alam. Mungkin berada di lapisan tanah yang sangat dalam, mungkin di dalam bebatuan, mungkin di dalam lingkungan yang beku karena ada es di sana dalam jumlah yang banyak atau lapisan yang sangat tebal. Maka itu bisa mengabadikan sisa-sisa kehidupan di zaman lalu dan kemudian kita bisa mengukur dari sana atau mendapatkan sejumlah kepahaman data-data terkait dengan usia fosil itu, bentuknya fosil itu, hidup di zaman apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu yang kedua terkait dengan fosil. Yang ketiga, kemudian muncullah teori-teori untuk memahami peninggalan-peninggalan dalam bentuk fosil itu. Maka ada yang disebut sebagai teori evolusi. Kita sudah membahas itu di episode yang lalu. Bahwa kehidupan ini ternyata memang bertahap, ya, gradual dari yang sederhana menuju yang kompleks. Dan ada kesimpulan bahwa yang kompleks ini sesungguhnya berasal dari yang sederhana, yang lebih sederhana lagi, yang lebih sederhana lagi, dan yang paling sederhana. Sehingga muncullah teori yang disebut sebagai teori evolusi. Nah, masalahnya kemudian ketika kita bandingkan teori evolusi yang muncul atau diteorikan, disusun oleh ilmuwan-ilmuwan yang tidak beragama atau yang sekuler, yang memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang berbasis kepada sains tetapi tanpa menafikan agama, itu muncul dua kubu yang berbeda. Bahwa semua ini muncul secara bertahap, itu kayaknya iya, kesimpulannya mengarah ke sana. Tetapi apakah terjadi secara kebetulan ataukah melalui penciptaan? Nah, di situ ada dua kubu yang berbeda. Bahwa ada teori evolusi yang dibangun sebagai sebuah kebetulan melalui seleksi alam, tetapi ada yang mengatakan bahwa teori evolusi itu sesungguhnya dicampur tangani Tuhan atau bisa dikatakan sebagai penciptaan yang bertahap, penciptaan yang bertingkat dari yang sederhana menuju kepada makhluk yang lebih kompleks. Ya, yang seperti saya jelaskan bahwa ayam itu ya berasal dari telur. Jadi ada prosesnya.
pepohonan berasal dari bibitnya, ada prosesnya. Termasuk manusia itu juga dari sel-sel yang lebih kecil sampai kepada inti selnya ada molekul-molekul biokimiawi ya, penyusun DNA kita atau genetika kita. Oke, sahabat sekalian, ini adalah kesimpulan ya ringkas dari apa yang sudah kita bicarakan di waktu-waktu yang lalu di episode yang sebelumnya. Nah, pada episode kali ini kita akan lebih fokus untuk mempelajari, mengkaji tentang munculnya kehidupan manusia di planet bumi ini. Karena memang manusia ini tidak tiba-tiba muncul di planet bumi ini, melainkan didahului oleh makhluk-makhluk yang sebelum manusia, bukan manusia dari berderajat yang rendah, ya selnya satu, kemudian ada sel yang lebih banyak tetapi masih dalam bentuk mikrofosil, kemudian ada lagi menjadi eukariot, dan seterusnya semakin tinggi dan semakin kompleks, membentuk tanaman, membentuk binatang, dan akhirnya muncullah manusia. Ya, jadi itu data fosil yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Tetapi poin pentingnya adalah manusia itu tidak tiba-tiba jedar muncul sejak awal adanya planet bumi, melainkan adalah sekian miliar tahun kemudian sesudah planet bumi itu diciptakan dan kemudian secara bertahap itu memunculkan kehidupan di sana. Nah, pertanyaannya kemudian, kapankah manusia pertama kali di permukaan bumi ini? Maka ada dua cara, atau kalau mau ditambahkan 3 cara ya. Cara yang pertama untuk menelusuri itu adalah dengan melihat catatan sejarah. Artefak ya. Artefak itu adalah peninggalan-peninggalan sejarah di mana di dalam benda-benda sejarah itu ada catatan-catatan tertentu. Nah, tetapi kelemahannya adalah peradaban manusia ini tidak berusia jutaan tahun yang lalu, atau apalagi lebih lama lagi dari itu, puluhan juta apalagi miliaran. Catatan sejarah itu baru bisa didapatkan pada usia sejarah yang dimana tulisan-tulisan itu sudah mulai muncul. Sebelum ada tulisan itu ya tidak ada catatan tentang sejarah kapan munculnya manusia atau ada peradaban apa sebelum itu. Tidak ada catatannya. Kalau kita lihat tulisan-tulisan yang tua itu diantaranya adalah yang di Mesir ya, yang menggunakan huruf hieroglifs. Kemudian lebih tua lagi atau sezaman atau bisa dikatakan lebih tua sedikit dibandingkan hieroglifs itu adalah cuneiform, yaitu huruf paku yang dikembangkan di kawasan Mesopotamia ya, di Babilonia. Nah, sebelum itu tidak ada tulisan-tulisan yang terekam oleh sejarah. Maka penelusuran kehidupan masa lalu, peradaban masa lalu dari sisi artefak ini terbatas pada puluhan atau ratusan atau mungkin ribuan, tapi sedikit ya, ribuan tahun yang lalu itu bisa dipelajari dari artefak. Sedangkan yang lebih tua dari itu tidak ada catatannya, maka mempelajarinya dari fosil. Fosil adalah sisa-sisa kehidupan yang diawetkan oleh alam di dalam tanah, di dalam batu, di dalam lumpur, di dalam lapisan es dan seterusnya. Nah, dari fosil itulah kemudian bisa diprediksi dia itu hidup di zaman apa, berapa ribu tahun yang lalu, atau berapa juta tahun yang lalu, atau bahkan berapa miliar tahun yang lalu. Ada yang disebut sebagai metode radiometrik dating ya. Jadi penanggalan dengan menggunakan zat-zat radioaktif, isotop radioaktif. Isotop itu adalah unsur yang memiliki variasi ya. Jadi misalnya yang digunakan dalam carbon dating, dalam radiometrik yaitu adalah salah satunya karbon. Karbon itu memiliki ada 15 isotop. Karbon 1, karbon 2, karbon 3 gitu ya. Jadi karbon 1 itu adalah yang memiliki jumlah proton dan neutron di dalam intinya sebanyak 12. Maka disebut sebagai C12. Tetapi ada karbon yang isinya tidak 12 di dalam intinya, melainkan 14.
Ada lagi yang 15, 16 sampai 22. Jadi itu ada jenis karbon variasi isotopnya itu sampai 15 isotop. Nah, yang digunakan untuk atau bisa digunakan untuk mengukur umur bebatuan atau umur fosil atau umur benda-benda peninggalan dari masa lalu, itu yang sering digunakan adalah karbon 14. Ya, isotop karbon 14. Kenapa? Karena ini jumlahnya relatif cukup banyak dan usianya cukup panjang. Ada yang disebut sebagai paruh waktu. Jadi isotop karbon itu ya, karbon 14 itu dia akan seiring dengan waktu dia akan berubah menjadi nitrogen. Nah, perubahan itu ada durasinya yang disebut sebagai paruh waktu. Ya, half life. Paruh waktu itu adalah durasi yang dibutuhkan oleh sejumlah atom karbon itu, atau mungkin atom-atom yang lain, bisa ada karbon, bisa ada argon, atau ada kalium, ada uranium, ada terbium dan sebagainya. Paruh waktu itu adalah durasi yang dibutuhkan oleh sebuah unsur, oleh sebuah isotop untuk menjadi unsur yang lain di mana jumlahnya berkurang separuh. Jadi misalnya gampangannya begini, 100 atom karbon C14, dia akan memancarkan radioaktif dan mengubah karbon itu menjadi nitrogen. Sampai tinggal cuma 50, ya, dari 100 menjadi 50, itu butuh waktu sekitar 5.730 tahun. Nah, nanti dari 50%-nya ini, dia akan menjadi separuhnya lagi menjadi 25. Butuh waktu lagi 5.730 tahun. Dari 25 berkurang menjadi separuh lagi, menjadi 12,5 misalnya begitu, maka dia butuh waktu 5.730 tahun lagi. Nah, dan seterusnya itu yang disebut sebagai paruh waktu, ya, umur dia menjadi separuh dari jumlah atom yang sebelumnya. Lantas bisa diformulasikan di situ, bisa dirumuskan untuk mengukur usianya sebuah fosil, ya. Fosil ini usianya berapa ribu tahun yang lalu, ya. Itu ada rumusnya, lantas bisa diformulasikan. T sama dengan, ya, T ini adalah umur dari fosil itu, sama dengan T besar itu adalah umur paruhnya yang 5.730 tahun itu dikalikan log dari jumlah karbon yang ada di udara dibagi dengan jumlah karbon yang ada di sampel fosil itu. Jadi ada yang disebut sebagai siklus karbon, bahwa karbon itu dimulai dari atmosfer kita. Di atmosfer ini banyak, ya, atmosfer bumi ini mengandung banyak nitrogen. Nitrogen itu kadarnya sekitar 78% dari atmosfer kita. Oksigennya cuma 21%. Nah, dari nitrogen itu ketika dia terkena sinar kosmis, ya, radiasi dari luar angkasa, maka dia berubah menjadi karbon 14, ya, nitrogen 14 menjadi karbon 14. Nah, karbon 14 inilah yang kemudian bereaksi dengan oksigen menjadi CO2 dan kemudian masuk kepada tanaman atau tumbuhan, kemudian tumbuhan itu dimakan oleh binatang dan termasuk oleh manusia. Maka karbon ini mengalami perjalanan dalam diri binatang, diri manusia, dan makhluk hidup, itu semuanya mengandung karbon. Nah, ketika kemudian makhluk hidup itu mati, maka saat itulah jumlah karbon yang ada di makhluk hidup yang mati itu sama dengan kadarnya yang ada di atmosfer. Dan kemudian kita bisa melakukan perhitungan seperti yang tadi itu. Dibandingkan antara karbon yang ada di udara atau di atmosfer dengan yang ada di sampel makhluk yang hidup yang sudah mati itu, kemudian dilogaritmakan kuadrat dikalikan dengan waktu paruhnya, ketemulah usia dari fosil itu. Nah, jadi sahabat sekalian, ini adalah salah satu dari metode untuk mengukur usia dari sebuah fosil. Tetapi ini memang memiliki keterbatasan.
penggunaan carbon dating itu maksimum hanya bisa sampai usia 50.000 tahun. Di atas 50.000 tahun, jadi kalau ada fosil usianya di atas 50.000 tahun, maka metode ini tidak bisa digunakan. Harus menggunakan metode yang lain lagi, sama radiometrik, menggunakan bahan radioaktif, tetapi dari unsur yang berbeda. Misalnya menggunakan dari kalium dan argon, ya, bahwa kalium itu berubah menjadi argon. Nah, waktunya cukup panjang, 1/4 miliar tahun. Sehingga dengan rumus yang sama kita bisa mengukur fosil-fosil dari usia jutaan tahun. Mulai dari 50.000 tahun ya ke atas sampai dengan 5 juta tahun. Itu bisa digunakan dengan menggunakan KAR ya, kalium argon dating. Maka fosil-fosil yang berusia jutaan sampai 5 juta tahun itu bisa diprediksikan dengan cara itu. Kalau ingin lebih lama lagi, misalnya kayak dinosaurus ya, yang usianya diperkirakan 65 juta tahun yang lalu, maka menggunakan unsur yang berbeda lagi, yang paruh waktunya itu lebih lama, yaitu menggunakan uranium. Nah, perpaduan antara teknologi radiometrik dating dengan geologi, ada di dalam geologi itu yang disebut teori stratifikasi. Fosil itu tertimbun atau terkubur di lapisan mana. Ya, jadi nanti Anda bisa melihat itu, struktur tanah kita itu berlapis-lapis. Lapisan yang paling bawah itu yang paling tua, kemudian tertimbun oleh lapisan, dan seterusnya sampai jutaan tahun. Maka kita bisa memprediksi di lapisan sekian itu usianya berapa, lapisan sekian lagi usianya berapa. Ya, salah satu contoh yang saya lihat misalnya di Mesir ketika para ahli arkeologi melakukan ekskavasi untuk membongkar ya peninggalan-peninggalan dari zaman Fir'aun. Nah, itu kelihatan itu ada lapisan-lapisannya itu. Nah, di lapisan yang semakin ke bawah usianya semakin lama. Perpaduan antara teori radiometrik dengan stratifikasi itu akan memberikan akurasi yang lebih tinggi, bahwa di lapisan sekian itu diperkirakan usianya sekian karena mengandung bebatuan jenisnya ini, ditambah dengan pengukuran. Ya, kalau pakai yang uranium itu tidak mengukur fosilnya karena tidak ada di dalam tubuh kita, kalaupun ada sangat sedikit. Itu yang ada adalah di timbunan tanahnya, di lapisannya itu yang mengubur fosil itu. Di sana boleh jadi terkandung uranium. Nah, kalau terkandung itu, maka kemudian bisa diprediksi berapa usia lapisan itu, dan dengan demikian berarti fosil itu pun memiliki usia yang kurang lebih dengan lapisan di mana dia terkubur atau tertimbun. Di antaranya adalah dinosaurus itu. Dia tertimbun di lapisan yang usianya kira-kira sekitar 60-70 juta tahun yang lalu. Oke, sahabat sekalian. Jadi ini adalah dalam sudut pandang ilmu pengetahuan bagaimana caranya kita melihat umur dari sebuah fosil. Nah, dari penanggalan itu maka kita mengetahui kemudian dengan menggabungkan berbagai data, ternyata memang semakin tua itu semakin sederhana fosilnya, dan semakin kemari ya ke arah kehidupan kita di zaman sekarang semakin kompleks. Kemudian bisa dibikin catatan sejarah atau data-data sejarah munculnya kehidupan di planet bumi ini. Apa yang dilakukan oleh para ilmuwan ini tentu adalah sebuah upaya rekonstruksi untuk melacak ke masa lalu, ya, seperti seorang detektif misalnya sedang melacak sebuah peristiwa kriminal, di mana detektif itu tidak menyaksikan sendiri apa yang terjadi, peristiwa kriminal yang terjadi pada saat itu, melainkan dia berusaha melakukan rekonstruksi dengan cara mengambil data-data, sampel-sampel, jejak-jejak, ya, bukti-bukti yang ada di sekitarnya, kemudian dibuat sebuah analisis dan diformulasikan menjadi sebuah kesimpulan.
Tentu itu tidak pasti sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya, tetapi itu ada alur argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dilakukan oleh para arkeolog, ya, para ahli sejarah dan para ahli fosil masa lalu dengan menggunakan teknologi atau metode radiometrik dan stratifikasi itu. Jadi kalaupun kemudian ada penyimpangan beberapa bagian, itu tidak kemudian langsung menggugurkan secara umum teori yang sudah disusun ini. Karena memang setiap teori ilmiah itu memiliki namanya toleransi. Misalnya umur paruh tadi ya, umur paruh dari karbon 14 tadi 5.730 plus minus 40 tahun. Artinya ada toleransi kesalahan bisa lebih 40 tahun, bisa kurang 40 tahun. Itu oke. Karena memang tidak 100%, tidak ada seluruh perhitungan dari rumus-rumus yang saintifik itu pasti memiliki nilai toleransi. Itu nggak ada masalah. Tetapi bukan berarti lantas apa yang kita lakukan ini runtuh semuanya. Tidak. Karena kira-kira 80-90% itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa apa yang dirumuskan, diformulasikan melalui radiometrik maupun teknik secara geologis yaitu stratifikasi itu memberikan gambaran yang akurat dengan akurasi toleransi plus minus, ya, plus minus sekian persen itu adalah hal yang biasa. Maka kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk melacak masa lalu ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa usia fosil itu bisa dihitung dengan menggabungkan beberapa metode itu. Semakin banyak metode itu digunakan untuk saling cross check, maka itu semakin akurat, ya. Jangan cuma menggunakan satu saja. Karena kalau satu saja itu bisa penyimpangannya lebih besar dibandingkan dengan dua metode yang di cross check. Misalnya menggunakan gabungan metode antara radiometrik, ya, menggunakan pengukuran radioisotop yang digabungkan dengan teknik atau metode geologis yang disebut stratifikasi. Dia terkubur di lapisan kedalaman berapa, pada lapisan apa, kemudian sambil diukur berapa usia fosil itu. Nah, kombinasi itu akan lebih menguatkan. Apalagi kemudian kalau ada catatan sejarahnya, maka itu lebih menguatkan lagi. Nah, kombinasi secara simultan ini akan mengarahkan kesimpulan kita semakin valid. Maka dari sini kita beranjak kepada kapan manusia itu mengalami atau muncul di permukaan bumi ini. Nah, dalam catatan sejarah maka sejarah arkeologi, maka diketahui bahwa fosil-fosil yang tertua terkait dengan manusia itu adalah sekitar jutaan tahun yang lalu, yaitu manusia purba yang disebut sebagai Homo erectus. Bentuknya sudah seperti manusia, sudah berdiri dengan kakinya yang dua, dengan tangannya yang dua, dengan mata yang menghadap ke depan, telinganya di kanan kiri, dan bentuknya seperti ini, ya, Homo erectus, itu sudah ada fosilnya pada usia sekitar jutaan tahun yang lalu. Tapi belum ada manusia modern. Dari mana diketahuinya? Dari volume otaknya. Karena pada makhluk-makhluk yang seperti manusia sudah berdiri yang disebut Homo erectus itu ternyata volume otaknya cuma separuh dari otak manusia modern. Dan volume otak itu menggambarkan kecerdasannya, termasuk menggambarkan peradabannya, ya, kualitas peradabannya masih sangat sederhana. Sudah ada peradabannya tetapi masih sangat sederhana. Masih disebut sebagai Homo erectus. Ini nanti akan berkembang volume otaknya menjadi lebih besar dan kemudian menjadi Homo sapiens, di mana otaknya itu 2 kali lipat volumenya dibandingkan dengan Homo erectus itu. Nah, Homo sapiens ini fosil-fosilnya diketahui berusia sekitar 200.000 tahun yang lalu. Ini kalau kita melihat di Al-Quran, ya, meskipun nanti ini akan kita bahas secara khusus di episode yang berikutnya, tetapi sebagai awalan
Di dalam Al-Quran itu ada menyebut manusia dengan al-bashar dan menyebut manusia dengan al-insan. Al-bashar itu bentuk fisik manusia yang seperti ini, sudah berdiri dengan 2 kaki, ada 2 tangan, ada mata, ada telinga, dan bentuknya seperti ini, itu adalah al-bashar. Sedangkan al-insan itu mengarah kepada manusia modern yang peradabannya sudah tinggi. Sehingga sejak manusia purba yang Homo erectus itu sudah bisa disebut sebagai al-bashar, tetapi al-bashar yang belum al-insan. Nah, al-insan itu baru muncul di sekitar atau 200.000 tahun sebelum Masehi atau 200.000 tahun yang lalu. Itu barulah manusia yang berperadaban modern. Nah, menariknya ketika ini kita kaitkan dengan Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itu kalau kita telusuri dari sisi sejarah agama, sejarah kenabian, itu tidak mencapai 200.000 tahun yang lalu, melainkan di bawah 10.000 tahun yang lalu. Ya, kalau kita tarik mundur, Nabi Muhammad itu 570-an tahun Masehi. Nabi Isa 1 tahun Masehi. Kita tarik ke belakang sampai Nabi Ibrahim maksimum 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita tarik lagi ke belakang ke Nabi Nuh dan sampai Nabi Adam, itu kira-kira 6.000-7.000 tahun sebelum Masehi. Ambillah paling mentok di 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada gap data antara yang muncul dari data-data agama, sejarah agama, dengan apa yang muncul secara saintifik dari fosil-fosil itu. Bahwa ternyata fosil manusia modern yang disebut al-insan sudah ada sekitar 200.000 tahun yang lalu, sedangkan Nabi Adam itu muncul di 10.000 tahun yang lalu maksimal. Maka sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya menurut data ini dan analisis ini, Nabi Adam itu bukan manusia pertama di planet bumi ini, melainkan sudah generasi kesekian dari makhluk modern, makhluk berperadaban yang disebut sebagai Homo sapiens dan oleh Al-Quran disebut sebagai al-insan. Sahabat sekalian, saya potong sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan di episode yang berikutnya, lebih jelasnya bagaimana Al-Quran bercerita tentang keberadaan manusia itu terkait kemudian secara saintifik data-data ilmiah yang ada. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini dan akan kita lanjutkan ke depan, Allah memberikan barokah dan hikmah kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.